Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, aku mau ucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan nonton channel ini. Semoga segala kebaikan kembali lagi ke teman-teman semua ya. Amin ya robbal alamin. Dan yang belum subscribe, mohon supportnya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Hehe. Oke deh, hari ini aku mau food prep dulu ya. Oke teman-teman, tadi pagi aku abis antar anak aku ke sekolah. Nggak ada niatan buat masak sih ya. Cuman kepikiran udah 3 hari terakhir ini aku nggak masak. Cuma beli lauk aja di Ampera Pasar Simpang Robet. Jadi karena stok bekal anak aku juga habis, aku mampir deh ke warung dekat rumah. Rencana mau beli nugget aja. Ternyata seserannya banyak juga ya teman-teman. Teman-teman gitu juga nggak sih? Rencana mau beli satu barang, pas pulang malah dapat satu kantong kresek penuh. Oke, bisa dilihat itu ada nugget aku beli 1 kilo, harganya 48.000. Terus ada cabai merah seperempat, aku belinya 20.000. Sawi pahit aku beli 4.000 aja. Terus kentangnya setengah kilo 6.000, tomat setengah kilo juga 6.000, bawang pre 2.000, telur 10.000. Jadi total belanja aku tadi itu 96.000. Gimana nih menurut teman-teman? Mahal nggak? Kalau dibilang mahal, pasti mahal dong ya. Soalnya di zaman sekarang ini semuanya serba naik ya teman-teman. Apalagi cabai merah yang terus standby naik daun dan nggak mau terjun payung. Oke, kembali lagi ke sini. Aku susun-susun dulu nih belanjaannya di tempat wadah-wadah styrofoam yang udah aku sediain. Ini tuh styrofoamnya murah-murah aja ya teman-teman, cuman 3 ribuan dan udah bisa mempermudah aku buat masak nantinya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kok aku belanja dikit ya? Jawabannya adalah pastinya karena aku jarang masak. Hehehe. Bukan malas ya teman-teman, tapi waktunya itu sedikit. Jadi dari sekian banyak kerjaan, kayaknya masak adalah satu-satunya yang bisa aku skip untuk sesekali. Tapi kalau lagi libur sekolah atau pas nggak banyak kerjaan, aku masak ya. Seperti hari ini, aku mau masak kilat yang simpel-simpel aja. Nah, ini aku udah siap food prepnya. Aku tata dulu ke dalam kulkas. Ini tuh saljunya udah menumpuk ya teman-teman, udah susah ditutup. Aku tinggal nunggu mood dan waktu yang tepat lah untuk membereskannya. Nah, ini isinya kosong teman-teman. Biasanya tuh full padat kalau aku habis belanja gitu ya. Cuman karena aku jarang masak tadi, jadi ya isinya tuh sederhana gitu. Di bagian atas kulkas isinya belanjaan yang baru aku beli tadi. Bawahnya itu ada sisaan belanja aku dulu ya, pas masih tiap minggu belanja. Ada ikan teri belah, teri medan dan bumbu-bumbu lainnya. Bawahnya itu punya anak-anak yang nyimpen jajanannya di kulkas. Oke deh teman-teman, lanjut. Aku mau masak kilat. Nggak tahu kenapa tadi pagi itu aku habis dari rumah tetangga dan nggak sengaja lihat anaknya lagi makan telur ceplok disambelin gitu. Kok rasanya ya sedep banget gitu. Jadi bikin aku ngiler. Mungkin dari sinilah niatan aku akhirnya belanja dan masak. Teman-teman pernah gitu juga nggak sih? Nggak sengaja lihat masakan tetangga ataupun abis scroll masakan di sosial media dan alhasil membawakan motivasi diri buat bikin juga. Hehehe. Kalau aku tuh orangnya gampang dirasukin ya teman-teman. Lihat masak-masak gitu, wah udah langsung mau bangkit untuk buat juga gitu ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jangan di skip-skip ya nontonnya biar ceritanya nyambung dan gak salah paham. Nah, ini aku goreng dulu telurnya. Biasanya aku gak pernah pakai teflon ya kalau goreng telur,
Kenapa sekarang pakai? Karena aku lihat temen YouTube aku goreng telur pakai teflon itu bisa sekali dua gitu ya gorengnya teman-teman. Cuman setelah aku praktekkan ini kayaknya kok nggak muat gitu ya. Apa teflon aku yang kekecilan atau pikiran aku yang sempit ya? Jadi nggak aku ceplokin dulu karena aku rasa itu nggak muat gitu ya. Akhirnya aku tunggu aja telurnya matang sambil aku kupas-kupas kentang yang tadi aku belanja. Nah, ini telurnya udah matang, teman-teman. Gimana nih? Kegosongan nggak? Aku tipenya orang termasuk yang nggak bisa masak sih ya. Bisa sih, tapi biasanya sering harus nengok resep dulu gitu ya di HP gitu, di Google baru masak. Tapi kalau misalnya spontan masak gitu rasanya nanti nggak karuan teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Kalau hanya sekedar telur ya bisa lah ya, masa enggak. Nah, ini kayaknya telurnya agak lain gitu ya bentuknya tuh. Bukan, kuningnya itu dia membeku gitu teman-teman. Memang nggak bau sih, tapi ya udahlah aku buang aja gitu ya. Aku ceplok telur yang baru aja daripada kenapa-napa nantinya gitu ya. Oke, telur yang ketiga aman teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih? Udah masak belum hari ini? Semoga dengan menonton video masak aku, teman-teman semua dimanapun berada jadi termotivasi buat masak juga ya. Nah, ini aku sambil kupas-kupas kentang. Jadi rencananya nanti aku mau nyambel telur ceplok dicampur sama kentang gitu ya teman-teman. Cocok gak sih? Kalau aku dan pak suami sih cocok-cocok aja ya. Apalagi suami aku tuh apapun masakannya yang penting buatan istri semuanya enak teman-teman. Hehe. Baiklah. Nah, ini daripada aku penasaran ya, akhirnya aku coba juga buat masak 2 telur dalam satu teflon teman-teman. Gimana ya hasilnya? Kira-kira mereka berpegangan tangan atau enggak ya? Soalnya susah nggak sih ya nanti ngangkatnya kalau saling bergandengan gitu ya. Dan ternyata itu adalah pikiran-pikiran negatif aku ya teman-teman. Semuanya tuh mudah kalau dikerjakan. Lihat deh telurnya, ternyata dia tidak lengket gitu. Lengket sih dikit, tapi bisa lah dipisah gitu ya. Nah, ini telurnya udah mateng, yang satu lagi juga udah mulai mateng, tapi ya agak sedikit bentuknya tuh acak gitu ya, karena kan tadi tempatnya sempit. Jadi mereka saling berbagi tempat lah ya. Nah, ini tinggal satu telur lagi. Aku masak juga ya teman-teman. Kasihan nanti kalau ditinggal nangis. Hehehe. Aku nih masak dengan penuh ketenangan ya teman-teman. Kakak Arumi anak pertama aku lagi sekolah. Si Bebe Arazi lagi tidur. Jadi masak dengan tentram dan damai ini adalah impian aku ya. Hehehe. Lanjut, aku ini goreng kentangnya dulu. Ya, sembari goreng kentang kan agak lama ya teman-teman. Nggak kayak masak telur gitu ya, lebih cepat durasinya. Jadi bisa nyambi nyuci sayuran, ngiris-ngirisin bawang, dan siapin cabai-cabian yang mau dimasak nanti. Next, aku balik dulu kentangnya biar matangnya merata ya. Soalnya takut dibilang gak adil. Hehe. Nah, ini sayurannya aku potong-potong dulu. Potongannya gede-gede aja karena ini tuh mau aku rebus aja ya teman-teman. Aku tuh suka ya sawi pahit ini. Nggak tahu kenapa di lidah aku tuh nggak ada terasa pahit gitu ya. Mungkin karena hidup di dunia lebih pahit kali ya. Jadi sawinya enak aja gitu rasanya. Teman-teman di sana gimana? Ada yang suka juga nggak sawi pahit? Komen-komen dong biar rame. Hehehe.
Nah, ini kentangnya udah mateng ya. Gosong nggak sih menurut teman-teman? Kayaknya gosong dikit gitu ya. Karena tadi aku tuh keasikan motongin sayuran gitu ya. Jadi pas nengok kentangnya, wow, udah mateng. Oke, selanjutnya aku mau masak sayurnya. Gampang aja ya teman-teman, cuman direbus. Terus aku kasih bawang putih, bawang merah. Siapa kena jangan marah. Loh, kok aku malah nyasar ke lagu permainan jadul aku dulu ya? Nyanyinya tuh kembar gitu ya. Bawang putih, bawang merah. Siapa kena jangan marah. Terus jadi patung. Terus temennya tuh ngejarin gitu siapa yang ketangkep. Ada yang seangkatan kayak aku nggak sih teman-teman? Dulunya mainnya tuh kayak gitu. Beda dengan anak zaman sekarang ya yang fokus sama gadget masing-masing gitu ya. Jadi tidak merasakan keseruan bermain bersama teman-teman. Kayak anak aku juga sih ya, kalau udah lagi suntuk gitu, mau nggak mau dia pasti minta gadget teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, anaknya masih main gadget nggak? Yang penting harus dikontrol gitu ya, karena kan zaman sekarang memang kayak gitu, kita juga nggak bisa menghindari 100%. Yang penting di apa ya namanya, dikontrol gitu teman-teman. Oke, ini sayurnya tadi udah aku bumbuin ya. Bumbunya simple aja, kasih garam, kasih royco, terus itu terakhir aku tambahin daun bawang dan daun seledri biar ada wangi-wanginya gitu ya teman-teman. Itu aku udah siapin wajan satu lagi untuk aku masak sambalnya. Nah, ini sayurnya sudah matang. Lapar nggak sih teman-teman? Lapar nggak? Kalau aku sih ya lapar banget. Ngelihat kayak gini aja, aku tuh udah pengen ngambil piring gitu ya. Nah, ini dia, tara, sudah jadi. Lanjut, aku mau masak sambelnya. Nah, biasanya sebelum aku masak sambelnya itu, aku iris-iris dulu bawang merah sama tomat ya. Terus mereka berdua itu ditumis dulu, biar apa ya, biar wangi gitu ya, kata mama mertua aku. Hehe. Terus setelah dia itu layu, baru deh kita masukkan sambalnya. Nah, ini tuh sambalnya aku udah ada nyetok ya, kemarin aku nyambal. Jadi sekarang tinggal dicampur-campur aja biar enak. Oke, aduk-aduknya jangan terlalu kuat ya, nanti dia tuh kesakitan gitu. Nah, aku tambahin lagi royconya biar rasanya itu menyatu gitu, dan diaduk-aduk lagi. Lanjut masukkan kentang, aduk-aduk merata, dan masukkan telur. Lalu aduk-aduk merata lagi. Nah, gitu aja ya teman-teman, simple banget ya. Ada nggak sih yang kayak aku nggak mau ribet gitu ya? Ya kadang aku juga pernah sih masak ribet gitu ya. Kalau lagi pingin, kalau lagi mood masaknya tuh tinggi gitu. Sekarang kan mood masaknya lagi stabil aja gitu ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ya udahlah, masak simple aja. Oke, ini udah jadi, udah mateng. Nah, kayak gini bentuknya ya teman-teman. Lihat tuh, sambalnya menggoda sekali. Wow, selamat makan siang. Hai, nengok ikan ya? Kita nengok ikan dulu. Mana ikannya? Wah, ikannya berwarna-warni. Ih, ikannya cantik sekali ya. Giginya Digigitnya kakak? iya, Enak loh digigit. takut. Enggak takut. Oke teman-teman, tiba-tiba nyasar ke sini ya. Jadi abis makan siang itu aku tidur siang dan cepet-cepet memang niatan mau bawa anak-anak jalan-jalan sore. Ya, kami pergi ke desa Flamboyan. Ini adalah kantor desanya ya. Nah, dekat kantor desa itu kali-kali kecilnya dibuat untuk
apa namanya pembudidayaan ikan gitu ya teman-teman. Jadi tuh kalau sore banyak banget anak-anak yang main ke situ sambil lihat ikan. Nah, sama seperti anak aku, dua-duanya itu seneng banget kalau udah diajak lihat ikan ya teman-teman. Makanya kalau bahagiain anak itu sebenarnya nggak perlu mahal-mahal ya. Dibawa nengok ikan aja udah seneng ya teman-teman. Yang mahal itu ngebahagiain mamanya ya, mesti harus beli emas berlian. Iya nggak sih? Nggak ya, bercanda. Jajan. Ini kak ada banyak kak. Ikannya rebutan jajan guys. Wow. Wih, ikannya berebutan guys. Iya. Tetap. Ini makanya apa dia? Wah, pada berdatang. Lihat potret adik dulu. Nggak apa-apa. Hah? Ya, adik duduk. Ayo dek, berdiri dek. Tak didung, tidak didung, tidak didung. Ayo kesini, dek, kesini dek, adek, Arazi, kesini loh. Satu lagi. Iya. Tap. Dulu, kita pulang dulu. Dadah, dadah dulu kakak. Yeay. Nah, ini tadi aku rencananya mau pulang, tapi pas mau pulang kakaknya nggak mau. Dia minta ke TK ya teman-teman, katanya mau main ayunan gitu. Pas pula di situ ada pertandingan voli, jadi rame banget ya di depan itu. Cuman aku nggak nonton voli, jadi aku bawa anak-anak untuk main di TK juga rame ya. Ayunannya penuh semua. Awalnya anak aku tuh cemberut gitu ya si Arumi, karena dia mau naik ayunan tapi dia nungguin gitu ya, cuman abang-abangnya tuh nggak peka gitu. Ya udah aku biarin aja, biarin dia untuk mencari apa ya kesibukannya sendiri. Dia manjat-manjat gitu sama adiknya, gitu aja dia udah seneng juga. Akhirnya kesampaian juga keinginan kakak Arumi naik ayunan ya teman-teman. Wah, seru banget tuh mereka naiknya. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum.